Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura di sini. Mari kita kupas tuntas semua pendapat-pendapat Sofkatul yang namun kali ini berbeda ya, karena di sini Sofkatul sedang memaparkan bagaimana konsep Trinitas atau konsep Trinitas dan dibandingkan mencoba menjabarkan sesuai dengan kalimat ehad atau esa. Nah, Sofkatul di sini coba membenarkan Trinitas Tritunggal dengan kalimat ehad atau esa itu sendiri. Yuk kita lihat bagaimana kekacauan Sofkatul berbicara tentang ehad di dalam Trinitas. Yuk kita nanti komentari bersama-sama. Ehad dibacanya ehad di dalam bahasa Ibrani berarti satu, unik, pertama, sekali, salah satu dari, dan di dalam bahasa Aramaik menjadi edo atau ahadu, dan di dalam bahasa Arab menjadi kata ahad. Nah, dalam hal ini Sofi Atul menjelaskan tentang ehad itu memang saya membenarkan hal ini karena ini masih konsepnya berbicara tentang kalimat ehad itu sendiri. Sofi Atul belum menggandengkan dengan istilah Trinitas di sini ya, karena di sini masih menjabarkan tentang ehad seperti apa. Ini menurut saya benar sudah. Ehad itu yang disebut dengan ehad itu seperti ini ya, memang benar. Ehad bukan satu secara numerik atau tunggal, tapi juga digunakan untuk menunjukkan satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan lagi. Jika kita mencoba menguraikannya, maka dia akan kehilangan hakikatnya. Itulah definisi dari kata ehad dalam Alkitab kita. Nah, sebenarnya itu sama ya. Ketika kita mengatakan ehad atau ehad itu ya seperti itu. Memang secara numerik atau ehad itu bukan satu secara numerik atau tunggal, tapi juga digunakan untuk menunjukkan satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan lagi. Jika kita mencoba menguraikan, maka dia akan kehilangan hakikatnya. Ini benar. Contohnya begini. Saya contohkan ya. Misalkan gini ya. Misalkan satu tandan anggur gitu, misalkan gitu. Nah, ketika anggur ini dipisah-pisah semua, satu anggur ini bukan lagi bernama satu tandan gitu, tetapi akan berubah menjadi satu biji atau satu biji anggur, bukan lagi bernama satu tandan gitu, tetapi sudah menjadi biji per biji seperti itu kalau diuraikan, kalau dipisah-pisahkan. Karena konteks kalimat ehad itu sendiri pada apa yang kita katakan gitu. Contohnya gini, manusia ini misalkan disebut manusia, misalkan saya aja ya, satu orang, saya ini satu orang. Ini disebut ehad misalkan. Ini menunjukkan bahwa tangan, telinga, semua jiwa, roh dan darah, daging dan semuanya termasuk gigi saya, hidung saya, mata saya, rambut saya, semuanya itu. Maka ini semuanya disebut manusia ini satu gitu loh. Satu. Jika diuraikan misalkan gini, misalkan ini Sofkatul ini punya hidung, punya tangan, punya punya jiwa, terus kemudian punya jasad dan seterusnya. Nah, kemudian dipisahkan ini Sofkatul ini misalkan dipisahkan ya, tangannya dipisahkan, ditaruh di Surabaya. Terus kemudian kepalanya ditaruh di Sumatera. Terus kemudian jiwanya melayang-layang di udara. Ini bukan berarti sudah sudah kata ehadnya ini amburadul gitu. Artinya tidak lagi disebut ehad. Kalau sudah
terpisah-pisah seperti itu. Maka itu namanya menjadi apa? Sofkatul yang tidak ehad lagi seperti itu. Sudah hancur keehatannya ini hancur. Karena apa? Karena sudah berpisah-pisah seperti itu ya. Jiwanya sudah gak ada, tangannya sudah di Jakarta, kakinya sudah di Surabaya dan seterusnya. Itu sudah tidak menunjukkan ehad lagi kalau seperti itu. Maka itulah yang dimaksud dengan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa diini ehad itu. Yang dimaksud dengan satu kesatuan ya seperti itu. Artinya masih tetap satu gitu loh. Termasuk misalkan gini ya, sofkatul ini ya satu, kan sofkatul ini kan satu. Kemudian di sofkatul ini mempunyai sifat, mempunyai jiwa. Nah kemudian sifat dan jiwa ini disebut dengan satu kesatuan. Artinya di sini misalkan sofkatul itu pemabuk gitu. Nah pemabuk ini sifatnya. Jadi ke akar katanya adalah mengambil kata sofkatul pemabuk. Seperti itu. Nah sifat itu sudah melekat pada diri sofkatul. Kan seperti itu. Nah kemudian sofkatul ini sendiri adalah pribadinya. Sedangkan sifatnya ini adalah pemabuk. Nah sifat dan pribadi sofkatul ini menyatu gitu. Tidak bisa dipisahkan. Nah ketika misalkan sifatnya ini berubah. Sifatnya ini diambil dari pemabuk. Dia itu bukan pemabuk lagi. Misalkan gitu ya. Maka sudah hancur hakikat sofkatul pemabuknya ini. Bukan satu kesatuan lagi. Kenapa? Karena sifatnya ini hilang dari diri sofkatul menjadi tidak pemabuk. Maka kalimat sofkatul pemabuk ini tidak lagi tidak lagi berfungsi. Ini tidak dikatakan ehad gitu loh. Tetapi kalau sudah melekat pada diri sofkatul bahwa sofkatul itu pemabuk, maka dia itu sifatnya itu memang pemabuk dan melekat pada diri sofkatul, maka ini juga bisa dikategorikan sebagai esa. Jadi esa ini sebenarnya tergantung konteks kalimatnya seperti itu. Nah, jika Tuhan disebut satu ya pertama. Tuhan itu tunggal, satu misalkan gini. Dan Tuhan itu Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah satu kesatuan dari sifat Tuhan itu sendiri. Termasuk gini ya. Tuhan itu adalah sebuah pribadi Tuhan atau dat. Kemudian sifat-sifat Tuhan. Kemudian nama asma'u sifat. Yani nama-nama Tuhan itu menyatu dengan diri Tuhan itu sendiri. Itu disebut dengan ehad. Artinya jika misalkan sifatnya berpisah. Terus sifatnya berpisah. Kemudian namanya berpisah dari pribadinya, itu bukan ehad lagi namanya seperti itu. Maka disitulah yang disebut dengan kalimat ehad itu sendiri. Jadi kalimat ehad ini satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan, artinya tidak bisa dipisahkan gitu. Nah kalau Trinitas kan beda. Kalau Trinitas ini pribadinya 3. Ini yang menjadi masalah gitu. Tetapi kalau ehad ini misalkan gini ya. Misalkan dari konteks kalimatnya ini adalah satu tangkai gitu. Maka ini semua buah yang berapapun juga jika ada dalam satu tangkai ini itu disebut ehad itu karena konteks kalimatnya adalah satu tangkai, bukan satu biji buahnya ya, bukan satu buah atau ini kalimatnya adalah satu tangkai. Ketika menempel misalkan buahnya di situ ada 9 buah yang menempel di tangkai itu, maka itu disebut. Nah, ketika misalkan buahnya semuanya dipisah-pisahkan, maka bukan lagi bernama satu tangkai. Maka tidak bisa dikategorikan sebagai ehad. Seperti itulah pemahaman ehad sebenarnya, tidak bisa diuraikan. Nah kemudian seperti misalkan Trinitas ya. Kalau Trinitas ini kan pribadinya 3. Ya. Namun jika dikatakan satu ini bermasalah gitu loh. Persoalannya begini. Soalnya apa? Yesus ini ada di bumi. Terus kemudian Bapa di sorga dan Roh Kudus di awang-awang. Ini berpisah gitu loh. Maka ketika dikaitkan atau dikategorikan sebagai ehad ini amburadul gitu loh. Tetap amburadul di sini. Tidak bisa dikategorikan sebagai ehad lagi. Nah, kalau misalkan ada orang Kristen mengatakan begini, yang dalam diri Yesus itu adalah termasuk badannya Yesus, jiwanya,
itu Bapa, terus kemudian rohnya itu adalah Roh Kudus, kan seperti itu misalkan. Nah, kalau dikatakan seperti itu, yang ada dalam diri Yesus misalkan rohnya, jiwanya itu adalah Bapa dan Roh. Kalau seperti itu, maka di sini menjadi polemik, menjadi persoalan bagi Kristen itu sendiri. Contohnya, ketika Yesus mengatakan, "Wahai Bapakku yang di sorga," padahal pada saat itu Yesus di bumi. Nah, ini menunjukkan apa ya? Di dalam diri Yesus ini Bapa ini berada di dalam sorga, di sorga, bukan di dalam diri Yesus. Ini persoalannya tidak bisa juga dikategorikan sebagai echad karena berpisah dari Yesus. Yang kedua adalah jika misalkan ada orang Kristen mengatakan enggak, itu adalah tetap ada di dalam diri Yesus. Nah, kalau orang Kristen masih ngotot mengatakan Bapa Roh Kudusnya juga ada di dalam diri Yesus, maka ketika Yesus tangkap, yang paling sedih, yang paling merasakan adalah Tuhannya orang Kristen ini sendiri sebenarnya gitu loh. Ketika Yesus diikat oleh orang Tuhannya itu, diikat oleh Romawi, dipaku di kayu, di palang kayu, maka ini menjadi persoalan gitu loh. Jadi Tuhannya benar-benar kemudian ketika mati hancur semua. Kata kalimat echadna ini hancur. Soalnya apa? Ketika Yesus mati, ruhnya ini semuanya itu berpisah daripada tubuhnya Yesus gitu. Nah, ini juga tidak bisa dikategorikan sebagai echad. Karena apa? Karena ketika diurai seperti ini, maka keehatannya ini hancur lebur. Maka ini Yesus tidak bisa dikategorikan sebagai echad. Karena apa? Karena terburai-burai semua gitu. Ibarat tadi ketika berbicara tentang satu tangkai misalkan satu tangkai ini isi dua. Seperti itu ya. Satu tangkai terus buahnya ini ada dua. Ini namanya satu tangkai ya. Satu tangkai. Kemudian ketika buah ini dipisah-pisah dari tangkainya. Satunya ditaruh di tempat A, satunya ditaruh di tempat B. Maka sudah tidak lagi echad namanya. Artinya di situ terurai. Artinya di situ tidak bisa dikategorikan sebagai echad gitu. Karena sudah berpisah. Maka bisa dikategorikan sebagai per butirnya seperti itu, per bijinya seperti itu, maka buah. Contohnya gini, ketika kita berbicara sehari semalam misalkan gini, kalimat konteksnya ini sehari semalam ya. Jadi satu hari semalam. Nah, coba kita lihat konsep Trinitas ya. Coba kita lihat konsep Trinitas. Konsep Trinitas itu ada 3 pribadi. Tempatnya pun berbeda-beda. Yesus itu dagingnya ya berada di bumi. Bapa itu berada di surga. Roh Kudus itu mengawang-awang. Nah, jika dipaksa orang Kristen masih ngotot Bapa di dalam diri Yesus, Roh Kudus di dalam dari diri dagingnya. Nah, kemudian yang tampak yang dilihat itu adalah dagingnya Yesus. Kemudian ketika ditangkap oleh orang Romawi, dipaku, disiksa oleh orang Romawi, maka jelas yang mati di sini adalah Tuhannya. Maka keesaannya atau keehatannya ini hancur jadi lebur gitu loh. Hancur lebur gitu loh. Karena apa? Karena diporak-porandakan oleh orang Romawi ini gitu loh. Maka ketika diurai-urai seperti itu oleh orang Romawi, maka keehatannya tidak lagi bernama ehad seperti itu. Ayo naik lanjut. Yahid atau di dalam bahasa Arab disebut juga dengan wahid. Kata echad di dalam Alkitab kita terdapat sebanyak 976 kali. Sedangkan kata Yahid terdapat sebanyak 12 kali. Contoh penggunaan kata Yahid adalah Kejadian 22 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang Yahid atau yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak." Karena para nabi tidak meninggalkan buku kamus, maka untuk mengetahui definisi kata echad, kita harus mencari di mana saja penggunaan kata echad ini ada di dalam Alkitab kita. Kata echad pertama kali ada di Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah Yom Echad, hari pertama dari 7 hari di dalam minggu itu. Nah, ini ya, ini berbicara ya. Tadi mengatakan dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam.
jadilah petang dan jadilah pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, Yaumul Ehad, kan seperti itu. Nah, konteksnya di sini berbicara antara siang dan malam. Satu ya. Artinya siang dan malam disebut dengan sehari semalam. Nah, kalau misalkan dipisahkan antara siang dan malam, mencoba dipisahkan misalkan gitu. Misalkan dibagi dua lah, siang-siang tok, malam-malam tok. Maka bunyinya ini bukan siang malam lagi. Maka keehatannya hancur. Gitu. Artinya bukan ehad lagi kalau dipisah. Kalau sudah dibagi dua, ini sudah tidak ehad lagi. Seperti itu. Nah, artinya di sini ya, ketika konteksnya berbicara siang dan malam dijadikan menjadi siang malam gitu, itu dinamakan satu hari. Maka ketika ini maka misalkan gini, siang dan malam ini dikategorikan sebagai sehari semalam gitu. Maka ketika berpisah keduanya, misalkan cuma dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore aja, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai satu hari satu malam gitu. Jadi keehatan di sini hilang karena malamnya sudah tidak ada gitu. Maka itu hancur ehadnya di sini gitu. Karena apa? Karena di sini sudah memisahkan, menguraikan, artinya siang dan malam sudah tidak sebenarnya ini satu gitu. Disebut dengan sehari semalam gitu. Artinya satu di sini. Menurut hitungan ini satu. Sehari semalam itu dibutuh satu, 2 hari 2 malam itu 2, 3 hari 3 malam itu 3. Nah, kalau misalkan cuman separuh, maka diambil siangnya tok, maka bunyinya tidak bernama 1 hari semalam lagi, tidak. Maka inilah yang disebut dengan ehad gitu loh. Nah, beda dengan konsep Trinitas. Kalau konsep Trinitas kan 3 pribadi. Sedangkan ehad itu sendiri kalau kalau diterjemahkan itu menjadi satu, artinya satu kesatuan gitu. Termasuk di situ adalah satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, ketika misalkan 3 pribadi tempatnya pun berpisah, itu namanya sudah hilang ehadnya, tidak bisa dikategorikan sebagai ehad gitu. Contohnya seperti ini, ketika sehari semalam, misalkan ketika antara siang dan malam ini dipisah, maka bukan sehari semalam lagi namanya. Gitu. Artinya keehatannya hilang sudah. Kalau sudah tinggal siangnya ada, seperti itu. Sudah beda, sudah tidak ehad lagi. Karena apa? Karena diurai, karena dipisah antara siang dan malam. Begitu juga dengan Trinitas gitu. Nah, ketika misalkan Bapaknya di sorga dipisah, terus Yesusnya di bumi dan Roh Kudusnya di awang-awang, ini sudah tidak ehad sebenarnya. Nah, jika misalkan orang Kristen ini ngotot, itu kan ada Bapak itu ada dalam diri Yesus. Terus kemudian rohnya itu ada dalam diri daging Yesus juga, seperti itu misalkan gitu ya. Maka kemudian ketika orang Romawi menangkap Yesus ini dan kemudian Yesus ini mati sehingga rohnya keluar dari dagingnya Yesus, itu ehadnya sudah hilang, sudah hancur, itu tidak bisa dikategorikan ehad lagi. Maka disinilah menurut saya sih rancunya Trinitas jika dikaitkan dengan kalimat ehad atau esa. Maka Trinitas ini bukan esa. Jadi yang dimaksud dengan satu kesatuan ini yang tidak bisa dipisahkan. Jika terpisah sedetik pun maka esanya hilang seperti itu. Contoh gini. Tuhan itu adalah mempunyai sifat, mempunyai asma, mempunyai firman, juga mempunyai kalam. Ini adalah satu kesatuan daripada Tuhan itu sendiri. Artinya Tuhan itu mempunyai dat. Tuhan itu mempunyai sifat. Tuhan itu mempunyai asma, nama. Tuhan itu mempunyai kuasa. Tuhan itu mempunyai kehendak dan seterusnya. Itu melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan itu gitu. Nah, kalau coba memisahkan, artinya Tuhan itu firman-Nya keluar dari diri Tuhan, berpisah dengan Tuhan, itu namanya sudah hilang ehadnya gitu. Inilah
Dan kalau dalam kekristenan kan beda, firmannya itu menjadi daging akhirnya gitu. Keluar, firmannya itu keluar dari Tuhan yang menjadi daging kemudian. Maka ini sudah melanggar konsep ehad itu sendiri. Artinya di sini tidak lagi disebut sebagai ehad seperti itu. Ayo next lanjut. Jadi kata Yom Echad di dalam Kejadian 1 ayat 5 berarti kesatuan antara petang dan pagi. Kemudian di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi Bashar Echad atau satu daging. Ini juga ada di dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32. Jadi perkawinan adalah kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Kata Echad. Nah, ketika misalkan gini ya, perkawinan itu disebut suami istri ini disebut ehad kan seperti itu. Karena apa? Karena bersatunya laki-laki dengan seorang perempuan itu disebut ehad kan seperti itu. Nah, ketika dipisahkan artinya kan ini bersatu karena pernikahan. Ketika cerai dia itu tidak ehad lagi gitu. Ketika diurai, dipisah, maka dia itu tidak ehad lagi. Keehadannya hilang seperti itu. Keesaannya hilang. Nah, seperti itu dalam Trinitas. Ketika Yesus itu mati, rohnya pergi, rohnya meninggalkan badannya, itu hancur lebur keehadannya. Sudah tidak ehad lagi gitu. Maka Yesus tidak layak disebut dan ehad. Jadi ini ehad secara umum ya. Yang saya katakan ini adalah ehad secara umum. Kan kalau Tuhan ini satu pribadi, kalau Tuhan itu bukan dua pribadi. Intinya Tuhan ini adalah satu pribadi. Tuhan ini adalah satu pribadi yang disebut satu kesatuan. Esa di situ adalah satunya antara pribadi Tuhan itu hanya satu. Kan sudah dijabarkan di banyak bahwa Tuhan itu hanya satu. Artinya satu pribadi. Perhatikan ini ya. Kalau Tuhan itu satu pribadi, ya. Kemudian disebut Tuhan itu ehad, Tuhan itu ahad, Tuhan itu adalah esa. Dia itu antara sifat-sifatnya. Tuhan itu punya sifat maha kuasa, punya sifat kalam, maha berfirman, punya sifat berkehendak, maha berkehendak, punya sifat af'al, maha bekerja dan seterusnya. Itu melekat pada diri Tuhan. Jadi sifat juga punya nama misalkan maha kuasa, namanya adalah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu juga melekat pada diri Tuhan itu sendiri gitu loh. Maka itulah yang disebut dengan ehad. Kalau dalam Tuhan, karena Tuhan ini pribadinya adalah satu seperti itu. Jadi kalau banyak kalimat Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu seperti itu. Bukan Tuhan itu tiga pribadi, tidak. Tuhan itu satu. Bukan tiga ya, bukan tiga pribadi loh, tetapi satu. Satu, perhatikan satu. Kemudian dikatakan ehad di sini adalah asma wa sifat. Artinya sifatnya ini dan asma Allah dan sifatnya ini menyatu pada diri yang satu ini. Maka sifat dan asma ini tidak bisa dipisahkan dari satu ini, dari pribadi yang satu ini tidak bisa gitu. Nah, jika diurai, jika ini dipisahkan, maka itu bukan ehad lagi seperti itu. Karena awalnya, karena konsepnya di sini Tuhan itu hanya satu gitu. Tuhan ini hanya satu, pribadinya itu satu. Ketika disebut esa, maka sifat, nama, kekuasaannya dan seterusnya ini melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Ini tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, jika di dalam kekristenan ini kan beda. Pribadinya tiga, mau digabungkan jadi satu. Pribadinya tiga, tempatnya pun berbeda-beda. Tempatnya itu berbeda-beda. Nah, ketika Yesus ini ditangkap oleh orang Romawi dan dibunuh, maka yang dibunuh ini Tuhannya. Nah, setelah dibunuh oleh Tuhannya, orang Kristen ini dibunuh oleh orang Romawi, maka tidak lagi ini tidak bisa dikategorikan sebagai ehad. Karena apa? Karena memang tiga pribadi gitu loh, yang berbeda. Nah, jika misalkan dipaksakan, itu kan seperti roh, jiwa, dan tubuh.
Nah, kalau memang seperti itu yang ada dalam diri Yesus, tapi kenapa Yesus mengatakan Bapakku yang di sorga dan seterusnya? Padahal Yesus pada saat itu di bumi. Ini juga tidak bisa dikategorikan sebagai ehad seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jika memang masih ngotot lagi di sini Sofkatul masih ngotot lagi Sofkatul di sini, maka saya katakan begini, jika memang Bapa ada di dalam diri Yesus sebagai jiwa, misalkan Bapa ini disebut jiwanya Yesus, kemudian Roh Kudus ini disebut dengan rohnya Yesus, ya. Ruhul Kudus ini disebut rohnya Yesus. Terus badan daging ini adalah disebut dengan firman seperti itu. Jadi firman itu dagingnya itu, misalkan seperti itu. Anggaplah seperti itu. Di sini kemudian setelah firman atau roh ini berpisah dengan firmannya, maka ehadnya ini hancur gitu. Tidak bisa dikategorikan sebagai ehad lagi. Nah, ketika Yesus mati, artinya firman dengan rohnya ini berpisah sudah. Karena apa? Karena yang ditangkap oleh orang Bawi kemudian mati, jasadnya tergeletak, ini sudah gak ada rohnya Yesus ini. Maka ketika diuraikan seperti itu, hilang rohnya, itu tidak disebut dengan ehad. Maka Tuhan itu Maha Esa, bukan hanya Esa loh ya. Disebut Maha Esa. Nah, kalimat Maha di sini membuktikan ada Esa-Esa yang lain, cuman tidak Maha gitu. Kalau Tuhan ini disebut Maha Esa, ya. Maha Esa. Nah, ketika disebut Maha Esa, ini artinya tidak pernah terpisah satu sama lainnya. Antara asma Allah, sifat Allah, dan pribadi Allah dan zatnya Allah itu tidak pernah pisah gitu. Itu disebut dengan Maha Esa. Tetapi kalau sekedar Esa bisa saja diberantak-berantakan. Tetapi itu bukan, menurut saya kalau hanya sekedar Esa itu bukan, kalau saya tidak mau menuhankan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena kalimat Esa itu sendiri kalau bukan Maha, ya, kalimat Esa itu sendiri ketika misalkan ini orang masuk rumah, misalkan gini, 2 orang 3 orang misalkan, 3 orang ini Esa karena kalau kategorinya satu rumah, misalkan gini, saya, adik saya dan saya, adik saya dan kakak saya, misalkan gini, maka itu bisa dikategorikan sebagai Esa karena konteksnya satu rumah gitu loh. Tetapi kalau misalkan salah satunya ini sudah berpisah, punya rumah sendiri, maka tidak bisa kakak saya dan adik ini dikatakan Esa, tidak bisa karena dia itu sudah pergi dari sini gitu. Ini cuman konsep Esanya aja ya, bukan Maha Esa ya. Kalau Tuhan itu kan Maha Esa. Tuhan itu adalah Maha Esa, artinya di sini jika misalkan pernah berpisah 1 detik saja antara salah satunya, maka antara sifatnya berpisah misalkan, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai Maha Esa dan tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Karena apa? Karena sama dengan makhluknya, seperti itu. Yuk next lanjut. Juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik atau tempat tertentu atau unik. Contohnya di Kejadian 1 ayat 9, berkumpullah air di bawah langit tersebut pada satu tempat. Kemudian di Kejadian 2 ayat 21, kata ehad di sini dipakai untuk menunjukkan salah satu dari, yaitu ketika Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuk Adam. Kemudian di Kejadian 2 ayat 11, kata ehad di sini digunakan untuk menunjukkan yang pertama. Kemudian kata ehad juga digunakan di dalam. Nah, tadi sebenarnya Sofkatul ini tidak mengerti tentang ehad itu sendiri. Cuman dia itu membaca, sebenarnya tidak paham gitu loh. Tentang konteks yang ia baca itu tidak paham sebenarnya gitu loh. Kalau menurut pandangan saya, Sofkatul ini tidak paham. Karena apa? Karena kita ini tahu ya, kalau Tuhan itu disebut Maha Esa. Bukan hanya Esa loh ya, tetapi Maha Esa. Tuhan itu maha hidup, bukan sekedar hidup gitu. Kalau cuma sekedar hidup, manusia juga hidup gitu. Tetapi kalau Tuhan disebut dengan maha hidup,
Nah, maha hidup ini artinya tidak pernah mengalami kematian. Juga jika sekedar hidup gitu aja bukan maha, misalkan ya hidup gitu loh. Ya itu namanya tidak maha kalau pernah mati seperti itu. Jadi apapun yang pernah mati itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dia itu pernah mati dan tidak bisa dikategorikan sebagai maha. Begitu juga misalkan esa gitu, sekedar esa. Jadi orang bersuami istri kemudian bersatu itu esa namanya. Tetapi bukan maha esa itu namanya, tetapi sekedar esa. Karena apa? Bersatu gitu. Nah, ketika dia itu bercerai, berpisah, maka bukan esa lagi. Seperti itulah konteksnya. Jadi Sofkatun ini tidak bisa membedakan antara yang disebut dengan maha esa atau esa itu sendiri. Atau tidak bisa Sofkatul ini tidak bisa membandingkan antara yang maha hidup dengan hidup itu sendiri. Karena jika dikatakan hanya sekedar hidup, manusia itu hidup, monyet hidup, binatang hidup gitu loh. Ikan hidup. Tapi tidak bisa dikategorikan sebagai maha hidup gitu. Kenapa? Karena akan mati seperti itu ya. Segala sesuatu yang mengalami kematian itu tidak bisa dikategorikan sebagai maha hidup. Begitu juga dengan kalimat esa seperti itu. Yuk naik lanjut. Nah tadi begini ya, tadi hujan ya. Hujan dari langit itu bersatu di dalam satu tempat. Nah ini berarti ketika hujan itu bersatu dalam satu tempat itu esa namanya. Nah konteksnya bersatu esa. Tapi tidak bisa dikategorikan sebagai maha esa. Kenapa? Karena dia berpisah gitu loh. Ketika ia berpisah hancur morat marit diuraikan, dihambur-hamburkan ke sana kemari, tidak lagi berada dalam satu tempat, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai ehad lagi. Karena rusak gitu. Padahal gini, konsep Trinitas itu rusak. Artinya dalam diri Yesus ini ruhnya itu rusak, keluar meninggalkan dagingnya gitu. Ini tidak lagi dikatakan Maha Esa. Seperti itu. Jadi Tuhan itu adalah Maha Esa, bukan sekedar Esa, tetapi Maha Esa. Nah, Yesus tidak memenuhi kriteria Maha Esa ini gitu. Yuk, next lanjut. Bilangan 13 ayat 23 untuk menunjukkan satu tandan buah anggur. Nah, di dalam Sofkatul tadi mengatakan satu tandan buah anggur seperti itu ya. Sebenarnya itu kalimat esa itu sederhana sebenarnya, sederhana. Jadi kalau kalimatnya konteksnya disebut dengan satu tandan, maka terdiri misalkan ada berapa biji di situ. Tetapi kalau dia itu tidak terpisah, masih melekat pada diri tandannya itu namanya esa. Nah, jika misalkan runtuh gini, keluar dari tandannya, maka itu tidak dikategorikan esa gitu loh. Tidak, rusak keesaannya gitu. Tidak lagi dikategorikan esa. Nah, ini sekedar esa ya, ehad, bukan disebut dengan maha esa. Karena kalau konteksnya itu kepada Tuhan, maka itu disebut dengan maha esa. Bukan sekedar esa ya, tetapi maha esa. Seperti itu. Nah, Sofkatul di sini tidak paham tentang perbedaannya antara esa itu sendiri dan bagaimana sifat-sifat Tuhan itu, bahwa Tuhan itu maha esa, maha hidup, serba maha. Kalau Tuhan itu serba maha. Jadi kalau misalkan sekedar esa saja, apa bedanya dengan anggur itu gitu? Apa bedanya dengan hubungan suami istri? Disinilah bedanya kualitasnya di dalam ajaran Islam dengan pemahaman di dalam Islam, juga di dalam pemahaman kekristenan. Jadi saya bisa menganalisa bahwa Sofkatul di sini tidak paham tentang konteks esa yang dinisbatkan kepada Tuhan seperti itu. Sehingga sembarangan Sofkatul ini mengatakan esa, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah maha esa. Segala sesuatu yang disebut dengan maha, ya ini harus tidak tercela gitu. Contohnya begini ya, ketika misalkan Tuhan itu disebut maha hidup misalkan, artinya di sini tidak pernah mati, maka sehingga disebut dengan maha hidup.
Tidak akan pernah mati, itu disebut dengan maha hidup. Tidak akan pernah berubah, itu disebut dengan maha abadi. Bukan hanya sekedar abadi loh ya. Kalau abadi itu banyak. Malaikat abadi. Malaikat abadi. Surga abadi, neraka abadi. Apakah itu Tuhan semua? Tidak. Konteks kalimatnya sama gitu loh. Abadi, sama. Tuhan juga abadi. Bedanya kalau dinisbatkan kepada Tuhan, maka Tuhan ini disebut dengan maha abadi, bukan hanya sekedar abadi, tetapi di sini maha abadi. Di sinilah letak perbedaan antara Islam dan Kristen, bahwa kualitas memandang dari segi echad dalam segi esa ini jauh berbeda gitu. Kalau di dalam Islam itu bukan sekedar esa gitu, bukan, tetapi ada maha esa itu kategorinya. Kalau di dalam Sofkatul menerangkan kan cuman sekedar esa aja, semuanya esa gitu loh. Semuanya esa gitu. Bahkan gini aja ya. Ketika saya misalkan gini ya, saya mencampurkan kopi dengan air. Itu esa gitu. Tetapi bukan maha esa di situ. Kan apa? Karena sesuatu itu akan rusak, sesuatu itu akan berpisah juga akhirnya. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai maha, tetapi cuman sekedar esa, okelah gitu. Esa, tetapi bukan maha. Nah, kalau sudah ke Tuhan ini maha esa gitu loh. Nah, seperti itulah. Yuk, lanjut. Apa yang Sofkatul akan katakan di sini? Kalau orang Kristen ditanya apa itu echad atau esa, Anda jawab ya. Esa atau echad adalah satu kesatuan terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi. Jika kita mencoba menguraikannya, maka dia akan kehilangan hakikatnya. Saya kasih Anda analogi yang sangat sederhana apa itu echad. Contohnya adalah ikatan molekul H2O atau air. Jika Anda mencoba menguraikan molekul hidrogen dengan oksigen, maka air ini tidak lagi akan menjadi air. Dia akan kehilangan esensi atau hakikatnya sebagai air. Dia akan menguap dan menjadi sesuatu yang lain. Nah, ini Sofkatul ini mencoba menganalogikan dengan H2O ya, seperti air gini. Jika salah satunya misalkan diuraikan, maka dia tidak lagi menjadi air. Artinya dia itu akan kehilangan esensinya, kan seperti itu. Begitu juga dengan Trinitas sebenarnya. Contohnya gini, saya H2O ini ketika misalkan gini, salah satu dari H ini hilang, maka juga di sini tidak bisa dikategorikan sebagai Tuhan gitu. Sebagai Esa gitu. Kenapa? Yesus ini kan ini. Jadi ruhnya Yesus ini berpisah dari badannya. Nah, segala sesuatu yang pernah berpisah itu tidak bisa dikategorikan maha, seperti itu ya. Nah, ketika misalkan H2O ini ya, H2O ini misalkan hilang satu, diuraikan satu gini. Hanya tinggal H1O misalkan. Ini sudah bukan bentuk aslinya seperti itu. Ini berubah. Nah, inilah yang disebut dengan bukan maha. Jadi H2O ini tidak bisa dikategorikan sebagai maha karena akan rusak gitu. Karena bisa saja air ini menjadi es batu dan mencair, menguap dan seterusnya ya. Itu tidak bisa lagi disebut dengan H2O. Artinya di sini keesaannya ini tidak maha gitu. Karena akan rusak gitu. Tidak maha. Tetapi kalau Tuhan itu adalah maha esa. Itu. Nah, jika hanya ini hilang satu, misalkan gini, ini kan H2O ya. Nah, hanya ini hilang satu gitu. Maka sudah tidak esa lagi ini, tidak sempurna gitu. Nah, kalau misalkan gini, Trinitas digambarkan seperti ini dan kemudian dagingnya Yesus ini kemudian ruhnya Yesus berpisah dari dagingnya karena dia itu mati, meninggalkan dagingnya, maka ini Yesus tidak pantas lagi disebut dengan maka Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan karena dia itu tidak maha lagi, seperti itu. Yuk lanjut. Apalagi ini Sofkatul ini. Allah dikatakan Esa karena di dalam diri Allah terdapat firman yang kekal dan
dari firman dan rohnya. Ini adalah keesaan Allah di dalam Alkitab kita. Nah, menurut Sofkatul, ada firman itu telah menjadi daging kan begitu. Artinya dalam diri Yesus itu ada roh, ada ini ya, ada Bapa, seperti itu ya. Nah, pada salah satu di antara roh Bapa dan Yesus ini berpisah akhirnya karena Yesus mati. Maka ini menjadi amburadul, menjadi hancur di sini, keesaannya itu hancur. Setelah salah satunya berpisah, maka tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan gitu loh. Tidak layak dan tidak pula disebut dengan Maha Esa. Ini sekedar Esa saja ya, satu kata. Padahal di dalam yang saya tahu, baik itu Kristen itu meyakini pertama Tuhan itu Maha Esa, yang kedua Tuhan itu Maha Abadi, seperti itu. Nah, belum kita itu mengurai tentang abadinya, belum kita itu menjelaskan tentang abadinya. Esanya saja sudah gagal Yesus ini dianggap sebagai Tuhan. Jadi hanya sekedar kalimat esanya aja sudah gagal Yesus ini dituhankan seperti itu. Yuk, Nek lanjut. Jadi bagaimana kita menggambarkan keesaan Allah, teman-teman? Yesaya 46 ayat 5 dikatakan dengan jelas, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Memang Allah tidak bisa kita bayangkan karena dia melampaui akal pikiran kita. Tetapi paling enggak kalau kita mau mengerti apa itu ehad, kita bisa memberikan jembatan analogi yaitu diri kita sendiri. Adam di dalam Alkitab itu artinya jamak, teman-teman. Di dalam diri Adam itu ada satu kesatuan yang ehad, satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan lagi. Nah, begitu ya. Ehad seperti Adam disebut dengan Adam itu disebut dengan ehad, artinya esa. Ini sekedar esa, tetapi Adam itu bukan Maha Esa. Ya, ingat itu. Adam itu bukan Maha Esa karena tahu Adam ini akan rusak, maka tidak akan esa. Nah, setelah nyawa Adam ini terpisah dari daging Adam, maka itu hancur Adamnya ini. Tidak lagi disebut ehad. Karena apa? Karena ruhnya sudah berpisah dari dagingnya. Seperti itu ya. Maka Adam tidak, bahkan jangankan bertitel Maha ya, esanya aja hancur gitu loh. Esanya aja hancur. Nah, kalau di dalam diri Yesus ini seperti yang Sofkatul katakan ya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ini konsep Trinitas, artinya roh, jiwa, dan tubuh. Ini disebut ehad. Oke lah, saya ikuti alur logikanya Sofkatul. Nah, ketika Yesus ini mati, di sini rohnya ini Rohnya ini keluar dari tubuh Yesus. Disinilah sudah hancur yang dinamanya ehad. Jangankan masuk pada Maha Esa ya. Esanya aja sudah gak bisa gitu loh. Esanya aja, kalimat esanya tidak sampai kepada level Maha Esa. Kalimat esanya aja sudah hancur di sini. Jadi Yesus di sini tidak layak dikategorikan sebagai Tuhan karena gagal. Jika Yesus dipredikatkan sebagai Esa, ini sudah gagal karena rohnya itu sudah pisah dari badan. Apalagi mau dititeli Maha Esa. Kalimat Esa, dari Esanya sendiri Yesus ini gagal disebut Esa. Karena rohnya ini berpisah dari jasadnya, seperti itu. Ayo Nik lanjut, apa lagi Sob? Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan Anda tidak bisa memisahkan manusia dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah, katanya ketika melogikan Trinitas, Sofkatul ini mengatakan bahwa manusia ini tidak bisa dipisahkan dari tubuh dan roh, tubuh, jiwa, dan rohnya, seperti itu. Oke lah, saya akan ikuti Sofkatul ini. Nah, persoalannya ketika Yesus dianalogikan seperti ini, ketika Yesus mati, itu rohnya ini berpisah dari tubuhnya. Jiwanya pun berpisah dari tubuhnya. Gitu loh. Nah, keesaannya di sini hancur lebur gitu loh. Jadi jangankan disebut Maha Esa, Esanya aja gak masuk Yesus ini gitu loh. Karena apa? Karena jiwanya sudah berpisah dan rohnya sudah berpisah dari tubuhnya. Dan disinilah menurut saya Sofkatul ini tidak tahu bagaimana Esa dan bagaimana Maha Esa, bagaimana kemahaesaan Tuhan dan bagaimana konsep Esa di dalam sesama makhluk gitu. Jadi Sofkatul ini tidak bisa membedakan gitu.
Tidak bisa menjabarkan dalam hal ini. Sehingga karena Sofkatul pusing dengan Trinitas, bagaimana cara untuk membenarkan Trinitas, semuanya gagal gitu. Hanya esanya aja Yesus ini sudah tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan gitu. Belum ini kidam, belum ini abadinya gitu. Masih kategori esanya aja Yesus sudah gagal untuk dituhankan. Yuk naik lanjut. Kalau tubuhnya dipisah, maka tubuhnya hanya akan menjadi mayat, rohnya akan menjadi hantu. Dan Anda baca di Daniel 4 bahwa Nah, kalau misalkan jiwanya, kalau misalkan gini, nyawanya atau ruhnya berpisah dari tubuhnya, jiwanya berpisah dari tubuhnya, tubuhnya akan akan menjadi daging biasa, akan menjadi mayat, akan menjadi jasad, akan menjadi bangkai. Kalau misal rohnya akan menjadi hantu, seperti itu. Maka kalau Sofkatul mengatakan seperti itu, maka tidak heran kalau murid-murid Yesus itu memanggil Yesus itu dengan sebutan hantu gitu. Bukan menyebut Tuhan loh ya. Hantu gitu. Jadi murid-murid Yesusnya ini memanggil Yesus itu dengan sebutan hantu. Itu wajar. Itu membuktikan bahwa Yesus ini memang gagal untuk dituhankan sebenarnya. Tidak layak untuk dituhankan. Dari Esa aja sudah gagal ini. Belum tes yang keabadinya gitu. Dari hanya kalimat Esanya aja sudah gagal. Bukan lagi Maha Esa loh ya. Kalau Maha Esa itu tambah jauh. Esanya aja sudah gagal di sini Yesus ini. kalau manusia tidak diberikan akal budi manusia, maka dia akan hidup seperti binatang. Ini adalah satu kesatuan yang eka, teman-teman. Roh manusia disebut juga dengan pneuma. Roh inilah yang dilahirkan kembali. Dan dengan roh inilah kita bisa berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Jiwa kita ini disebut dengan suke. Dan jiwa ini dalam proses untuk dilahirkan kembali. Disinilah kita mendapatkan kata psikologi. Di dalam jiwa kita ini terdapat pikiran, kehendak, dan emosi yang harus dibaharui hari lepas hari dan tidak terjadi proses yang instan. Tubuh kita disebut juga dengan soma, dan tubuh kita ini tidak dilahirkan kembali, melainkan mengalami kondisi penurunan atau bisa juga terkena sakit penyakit sampai pada akhirnya nanti kita mati. Tubuh ini hanya akan mengalami pembaharuan ketika diangkat ataupun nanti ketika kita dibangkitkan. Nah, itulah konsep mencoba Sofkatul ini mencoba mencocok-cocokkan Esa dengan Trinitas itu sebenarnya sudah bertentangan. Jadi Trinitas ini jika misalkan dipaksakan kepada kalimat Echad, kalimat Esa, ini amburadul gitu. Tidak cocok, bertolak belakang. Karena apa? Karena posisi Yesus ini mati gitu. Jadi ketika Yesus ini mati dan jiwanya keluar dan jiwa dan rohnya keluar dari tubuhnya, maka itu hancur lebur Esanya. Ini sekedar Esa loh ya, bukan Maha Esa, tapi Esa. Pada tingkat level paling rendah kalimat Esa aja sudah gagal Yesus ini gitu. Sudah gagal di sini gitu loh. Bagaimana bisa Yesus ini dikatakan Esa, Maha Esa. Sedangkan tingkat Esa paling rendah aja Yesus ini sudah gagal seperti itu. Nah, disinilah menurut saya Sofkatul ini tidak tahu apa yang ia baca. Tidak paham apa yang ia baca. Jadi ketika menguraikan Echad aja, dia itu tidak paham. Bahwa Echad itu sebenarnya ada tingkatan juga. Kalau Echad ini level makhluk. Atau level makhluk ini sekedar Esa. Bukan Maha Esa loh, tetapi Esa aja. Makanya di dalam konteks bahasa Indonesia itu disebut Maha Esa. Itu karena apa? Karena ada perbedaan antara Tuhan dan makhluk seperti itu. Kalau sekedar misalkan tidak menggunakan Maha, cuman sekedar Esa, abadi dan seterusnya, ya banyak yang dianggap Tuhan di dunia ini. Contohnya gini, orang menikah kemudian bersatu dalam satu rumah, itu sudah Esa, tetapi bukan Maha Esa loh ya. Esa, sekedar Esa biasa gitu loh. Dan Yesus Esa biasa aja sudah gagal gitu loh. Karena apa? Karena jiwa dan rohnya Yesus ini berpisah dari jasadnya. Nah, ketika berpisah itu Esanya gagal di sini gitu. Tidak lagi disebut dengan Esa. Inilah yang Sofkatul tidak pahami
bahwa dalam konsep Trinitas mulai 2000 tahun yang lalu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Karena apa? Karena konsep Trinitas ini bertentangan dengan kalimat Esa itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Mungkin sampai di sini aja ya, tentang mengkomentari tentang Ehad atau Esa di dalam pandangan Islam dan Kristen. Nah, di sini menurut Sofkatul ini bahwa Trinitas itu bagian daripada Ehad gitu. Ketika terpisah kata Sofkatul, maka ketika diurai maka hakikatnya sudah tidak ada. Ini benar sebenarnya. Artinya di sini Trinitas ini sebenarnya sudah terurai gitu loh. Artinya di sini hakikat sudah terurai dengan sendirinya. Karena apa? Karena roh dan jiwanya itu berpisah dari badannya. Maka tidak layak lagi disebut dengan Ehad atau tidak layak lagi disebut dengan Esa. Jadi dalam Ehad tingkatan terendah pun Yesus gagal di sini gitu loh. Jadi ketika gagal maka sudah jelas Yesus ini tidak layak untuk dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Tidak layak di sini dianggap sebagai Tuhan. Ini belum belum ke kalimat abadi, belum ini. Cuman satu aja sudah gagal Yesus ini. Kalimat Ehad aja sudah gagal gitu loh. Maka kenapa kita harus menuhankan Yesus gitu loh? Kenapa? Yesus itu manusia gitu loh. Bahkan Yesus sendiri sebenarnya tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Gak pernah Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, itu gak pernah. Tetapi orang lain mengklaim Yesus itu Tuhan. Disinilah persoalannya di sini sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi harus dipaksa agar supaya Ehad itu masuk pada dalam diri Yesus seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara akal yang sehat, Yesus ini kalimat Esa paling rendah aja Yesus gagal gitu loh. Jadi tidak layak untuk dituhankan. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini aja ya pertemuan kita. Dukung terus channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung itu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran segala urusannya, dan mudah-mudahan kita semua, saya dan Anda, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Mungkin cukup sampai di sini aja pertemuan kita. Salah lopotnya nyon sepora. Maaf salah. Ya, salah dan apabila ada kesalahan dalam ucapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi bahasa Maduranya keluar. Assalamualaikum.